Assalamualaikum, halo teman-teman. Saya Eva Merliana dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai enzim. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai enzim meliputi pengertian enzim, struktur enzim, sifat enzim, teori kerja enzim, klasifikasi enzim, dan penghambat kerja enzim. Yang pertama yaitu pengertian enzim. Enzim merupakan biomolekul yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa ikut bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Enzim meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi karena enzim sebagai katalisator bekerja dalam larutan encer pada suhu dan pH normal, merupakan unit fungsional dari metabolisme sel atau reaksi peruraian molekul, penyimpanan, dan pengubah energi kimia sintetis makromolekul. Kecepatan reaksi sebanding dengan konsentrasi senyawa pada keadaan transisi. Selanjutnya yaitu struktur enzim. Holoenzim merupakan enzim dengan struktur sempurna dan aktif mengkatalisis bersama-sama dengan koenzim dan atau gugus logamnya. Holoenzim terdiri dari yang pertama, gugus prostetik enzim, yaitu koenzim dan atau ion logam yang terikat kuat atau permanen, bersifat stabil saat mengalami pemanasan. Yang kedua, apoenzim, yaitu bagian enzim yang berupa protein terdenaturasi oleh pemanasan. Selanjutnya yaitu sifat enzim. Sifat enzim yang pertama yaitu enzim adalah protein. Enzim adalah protein memiliki sifat seperti protein, yaitu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, pH, konsentrasi, dan juga substrat. Yang kedua, bekerja secara spesifik atau khusus. Setiap enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat yang cocok dengan sisi aktifnya. Yang ketiga, berfungsi sebagai katalis, meningkatkan kecepatan reaksi kimia tanpa merubah produk yang diharapkan tanpa ikut bereaksi dengan substratnya. Yang keempat, diperlukan dalam jumlah sedikit. Reaksi enzimatis dalam metabolisme hanya membutuhkan sedikit sekali enzim untuk setiap kali reaksi. Dan yang terakhir atau yang kelima, bekerja bolak-balik. Enzim tidak mempengaruhi arah reaksi sehingga dapat bekerja dua arah atau bolak-balik. Enzim dapat menguraikan substrat menjadi senyawa sederhana dan sebaliknya. Enzim dapat menyusun senyawa-senyawa menjadi senyawa tertentu. Berikutnya yaitu teori kerja enzim. Teori kerja enzim dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teori gembok dan anak kunci. Enzim bekerja dengan mekanisme gembok dan anak kunci. Hanya anak kunci atau substrat dengan ukuran yang sama yang dapat masuk ke lubang gembok atau sisi aktif enzim, menjadikan enzim bekerja secara spesifik. Dan yang kedua yaitu teori cocok terinduksi. Substrat berperan dalam menentukan bentuk akhir enzim dan sebagai enzim bersifat fleksibel. Selanjutnya adalah klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim terdiri dari 6. Yang pertama, kelas oksidoredutase, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi oksidasi reduksi yang merupakan pemindahan elektron, hidrogen, atau oksigen. Yang kedua, kelas transferase, yaitu enzim yang mengkatalis pemindahan gugus molekul dari suatu molekul ke molekul yang lain. Yang ketiga, kelas hidrolase, enzim yang mengkatalis reaksi-reaksi hidrolisis. Yang keempat, yaitu kelas liase,
enzim yang menambah atau menghilangkan unsur air, amonia, atau CO2. Yang kelima, kelas isomerase, yaitu enzim yang mengkatalis berbagai reaksi isomerisasi, antara lain isomerisasi L menjadi D dan reaksi mutasi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kelas ligase, enzim yang mengkatalis reaksi di mana dua gugus kimia disatukan atau diikatkan dengan menggunakan energi yang berasal dari ATP. Selanjutnya yaitu pH optimum enzim. Enzim memiliki pH optimum yang khas, yaitu pH yang menyebabkan aktivitas maksimal. Di sini enzim pepsin pH optimumnya yaitu 1,5, tripsin 7,7, katalase 7,6, arginase 9,7, fumarase 7,8, dan ribonuklease 7,8. Yang terakhir adalah penghambat kerja enzim. Penghambat kerja enzim dibedakan menjadi dua. Yang pertama, inhibitor irreversible dan inhibitor reversible. Inhibitor irreversible merupakan golongan yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Contohnya yaitu diisopropyl fluorofosfat atau DFP. Yang kedua yaitu inhibitor reversible. Inhibitor reversible dibedakan menjadi dua. Yang pertama, inhibitor kompetitif, berlomba dengan substrat untuk berdekatan dengan sisi aktif enzim, namun sekali telah berdekatan maka tidak dapat diubah oleh enzim tersebut. Wujudnya hampir sama dengan substrat normal pada struktur 3 dimensi. Contohnya yaitu malonat dan oksaloasetat. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor berdekatan pada sisi lain enzim selain sisi tempat substrat berdekatan. Akibatnya, enzim mengalami perubahan konformasi sehingga mengakibatkan inaktivasi sisi katalitik enzim substrat. Contohnya L-isoleucin. Terima kasih sudah melihat penjelasan mengenai materi enzim. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.